Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rama Saputro dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang teks cerita sejarah. Yang pertama yang saya akan bahas itu tentang pengertian terlebih dahulu, yaitu teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Di sini juga saya menjelaskan beberapa jenis-jenis dari teks sejarah, yaitu terdiri dari ada dua, yaitu yang pertama teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks berdasarkan fakta sejarah disusun berdasarkan fakta sejarah. Tokoh dalam teks sejarah itu benar-benar ada. Begitu juga latar dan kronologis peristiwa tersebut. Seperti contohnya yaitu ada cerita biografi, terus autobiografi dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada teks cerita sejarah fiksi. Cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu. Tokohnya bersifat fiktif, namun latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Contohnya novel, cerpen, legenda, dan lain-lain. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang struktur teks sejarah. Dalam teks sejarah ini mempunyai struktur terdiri dari 5, yaitu yang pertama pengenalan situasi cerita atau yang kita sebut orientasi. Dalam struktur orientasi ini, penulis mulai menyampaikan latar belakang, baik waktu, tempat, maupun lokasi, dan awal mula kejadian atau peristiwa. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan masalah, pertentangan, atau kesukaran yang mengandung tokoh. Yang ketiga itu ada konflik atau rising action. Terjadi peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lainnya yang menyebabkan kesukaran. Dan yang keempat itu ada puncak konflik atau komplikasi, merupakan bagian yang paling memuncak dari semua masalah. Yang kelima itu ada koda, yaitu komentar yang membahas kembali isi semua cerita. Kemudian saya menjelaskan tentang fungsi teks sejarah. Teks sejarah sendiri berfungsi untuk menceritakan serta menjelaskan mengenai kejadian atau peristiwa sejarah yang terjadi masa lalu, berkaitan dengan asal peristiwa, latar belakang terjadinya, baik itu dalam bentuk naratif maupun deskriptif. Kemudian ada unsur pembangun teks sejarah. Unsur pembangun teks sejarah terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok dari dalam sebuah cerita. Yang kedua alur atau plot, yaitu serangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga penokohan, pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam cerita. Yang keempat sudut pandang, itu cara yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Dan yang terakhir latar, tempat, waktu, dan suasana ketika kejadian terjadi. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Selain unsur intrinsik, terdapat pula unsur ekstrinsik, diantaranya rekaman kebesaran, ketinggian, dan kegemilangan pemerintah. Yang kedua, segi corak penceritaan, yaitu sejarah dan mitos. Yang ketiga, unsur bias. Yang keempat, unsur keagamaan. Yang kelima, unsur politis. Dan yang keenam, unsur ekonomi. Kemudian ada nilai-nilai teks sejarah. Nilai-nilai yang ditemukan dalam teks cerita sejarah dapat dikonferensikan ke bentuk teks lain. Nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita sejarah dapat dikonferensikan ke dalam bentuk teks eksplanasi. Kemudian kemudian yang terakhir itu ada kebahasaan teks sejarah. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Pronomina sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal, seperti saya, aku, beta, dan sahaya. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak, seperti kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu, engkau, anda, dikau. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal,
ada dia, ia, beliau, dan nya. Kata ganti orang kedua jamak yaitu kalian. Kata ganti orang ketiga jamak mereka. Yang kedua ada frasa adverbial, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa waktu dan tempat. Yang ketiga itu verba material, menunjukkan aktivitas yang menggunakan fisik, contohnya mendorong, melempar, dan sebagainya. Kemudian ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu, seperti kemudian, setelah, lalu, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri diartikan sebagai kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Demikian penjelasan teks sejarah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.